Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali dipertemukan dalam mengkaji tafsir surah Al-Mufassalat. Terlebih khusus kita berada dalam Tiwalil Mufassal, yaitu ayat-ayat panjang, ya, yang paling panjangnya dari ayat-ayat pendek. Kemudian alhamdulillah kita sudah berada di dalam surah An-Najm di ayat yang ke-31. Kita kembali mengingatkan bahwasanya di pertemuan sebelumnya Allah bersumpah menunjukkan sesuatu hal yang Dia sumpai adalah perkara yang agung, yang besar. Kemudian Allah bersumpah ada sesuatu yang Dia ingin tambih, Dia ingatkan. Apa itu? Yaitu permasalahan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bukan orang yang sesat dan bukan pula orang yang keliru, dan seterusnya dari kebenaran wahyu. Kemudian kita juga sudah ingatkan akan celaan Allah kepada kaum musyrikin yang mengharapkan syafaat dari malaikat. Sebagaimana kita kenal, ada berapa? 3 yang mereka anggap anak perempuan Allah. Mereka siapa itu? Al-Lat, Al-Uzza dan Al-Manah. Yang mereka anggap ini anak perempuan Allah, sehingga kalau anaknya Allah dia bisa mengambil syafaat dari itu. Ya, padahal para malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Maka pemberian syafaat itu harus 2. Yang pertama, Allah ridha terhadap orang yang memberi syafaat, ya. Kemudian ya Allah izinkan bagi yang memberi syafaat. Jadi ada 2 syarat. Maka dari itu mufassir di antara faedah mengatakan min fawaidil ayat asy-syafa'atu la taqa illa bi syartain. Bahwasanya syafaat itu tidak akan terjadi kecuali dengan 2 syarat. Al-iznu lisyafi', yang pertama izin dari orang yang memberikan syafaat, war-ridha 'anil masyru'ulah. Yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang diberikan syafaat. Ya. Jadi bukan hanya izin pemberi syafaat, misalnya malaikat memberikan izin memberikan syafaat kepada orang-orang kafir agar tidak disiksa. Apakah Allah ridha terhadap kekafiran? Jawabannya tidak, maka tidak sempurna. Dan tidak mungkin juga para malaikat itu mengizinkan apa yang Allah ridhoi. Karena para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan dia senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Akan tetapi para orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, mengapa dia menisbatkan kepada para malaikat bahwa para malaikat bisa memberikan syafaat kepada mereka? Itu hanya prasangka mereka. Tidak ada hujjah, tidak ada burhan, ya, tidak ada akad mereka dengan para malaikat. Mereka saja yang mengada-ngadakan. Mereka saja yang memikirkan, ya, sehingga hal tersebut adalah prasangka yang salah. Kemudian di pertemuan ini kita akan melihat bagaimana orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar mendapat ampunan dan pembalasan yang baik dari Allah. Qala ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah
apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik di surga. Ya, jadi milik Allah segala sesuatu, baik pahala maupun ya dosa, azab ataupun kenikmatan, surga atau neraka, kebahagiaan atau kesengsaraan, seluruhnya milik Allah. Ya, seluruhnya milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Allah membahagiakan siapa yang Allah ingin bahagiakan, dan Allah mensengsarakan siapa yang Allah ingin sengsarakan. Allah azab siapa yang dia azab. Allah berikan kenikmatan siapa yang dia ingin berikan kenikmatan. Maka dari itu, wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Ya, Allah memberikan kemuliaan siapa yang dikehendaki dan menghinakan siapa dikehendaki. Wa yahdi man yasha wa yudhillu man yasha biyadikal khair. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan kesesatan siapa yang dia kehendaki. Ya, Allah pemilik segala sesuatu. Kemudian kata Allah, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Jadi orang yang diberikan balasan dengan kebaikan, dengan surga, di antara karakteristiknya adalah senantiasa menjauhi dosa-dosa besar. Jadi orang yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari apa? Dosa-dosa besar. Dosa yang terbesar adalah kesyirikan. Dia menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Dia menjauhkan dirinya dari berdusta atas nama Allah. Dia menjauhkan dirinya dari durhaka kepada orang tua. Dia menjauhkan dirinya dari durhaka kepada para rasul, mencela para sahabat, mencela agama Allah, tidak ikut dengan tuntunan Al-Quran, berzina, minum khamar, mencuri, merampok, membunuh. Dia seluruhnya itu dia jauhi. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Misalnya kalau dia tidak sengaja keluar dari rumahnya, ternyata ada orang yang berpakaian tapi kain telanjang. Ketika dia lihat, dia langsung tundukkan pandangannya. Ya, karena dimanapun dia menengok pasti terjadi begitu. Maka dia jauhi itu. Tidak dia lihat, tambah lihat lagi. Apalagi dia sengaja ada nomor tak. Ya, berapa WA tak? Tidak. Dia terus menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Akan tetapi dia juga terjatuh dalam dosa kecil. Jadi orang yang dirindukan surga bukan orang yang tidak berdosa. Tapi orang yang dirindukan surga, orang yang senantiasa menjauhi dosa besar. Dan ketika terjatuh dalam dosa kecil, dia beristighfar kepada Allah. Maka dari itu dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu gemar melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang bertaubat. Kemudian kata Allah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu ya Muhammad itu maha luas ampunannya. Wa a'lamu biman ansha'akum. Dan dia sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibu. Jadi Allah yang lebih tahu. Kita itu asalnya dari tanah, baru apa? Setelah itu kita disimpan di alam ruh. Dari alam ruh kita ditiup masuk ke alam rahim.
dari alam rahim di perut ibu, maka janganlah kamu, kata Allah, mengatakan dirimu suci. Ya, dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi seseorang tidak boleh menganggap dirinya, saya ini tidak ada dosa, saya ini orang yang disucikan, saya ini anak Tuhan, sebagaimana ucapan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara, di antara keyakinan mereka, mereka memiliki birawati. Orang-orang yang disucikan. Ya, mereka bahkan tidak menikah. Ya, mengapa? Karena mereka orang-orang yang disucikan. Atau sebagaimana keyakinan orang-orang Buddha, ya, yang tinggal di gunung-gunung, yang menjadi biksu-biksu. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap dirinya orang-orang yang disucikan. Padahal Allah melarang seseorang menganggap dirinya suci. Tapi di antara seseorang dianggap yang dirindukan surga adalah senantiasa melihat dirinya dalam keadaan kotor. Senantiasa melihat dirinya dalam keadaan apa? Kotor, banyak dosa. Supaya apa? Dia senantiasa beristighfar. Supaya apa? Dia senantiasa melihat dirinya, saya ini walaupun bagaimana hebatnya saya beribadah, tetap juga kurang. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang maha mengetahui siapa di antara kalian bertakwa. Ya, jangan sampai kita menganggap diri kita suci hanya di depan manusia, tapi ternyata ketika kita dalam kesendirian, yang kita melampaui apa? Melampaui batas. Tidak ada yang melihat kita, hanya kita buka WA sembarangan, SMS sembarangan, lihat sembarangan. Tapi kalau di luar, masya Allah, kita dianggap ustaz, kita dianggap kiai, kita dianggap syekh. Ternyata ketika kita dalam kesendirian, kita membuka hijab Allah, yaitu larangan-larangan Allah. Dan itu diantara yang menggugurkan dosa, menggugurkan pahala seorang hamba, yaitu ketika dia dalam keramaian, dia di atas yang ketakwaan, tapi ketika dalam keadaan sendirian, mereka melampaui batas. Dan semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian kata Allah di ayat 33 sampai penutup ayat, Allah bercerita. Jadi yang pertama, yang tadi di ayat 31 sampai 32, itu bercerita tentang orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, mendapat ampunan dan pembalasan yang baik dari Allah. Adapun di ayat 33, Allah menceritakan tentang kehancuran orang yang mendustakan kebenaran. Tentang kehancuran orang yang mendustakan kebenaran. Kehancuran orang yang mendustakan kebenaran, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kehancuran bagi orang yang mendustakan tentang kebenaran Rasul. Kehancuran yang Allah sediakan di dunia, alam barzah dan akhirat bagi siapa yang tidak mengikuti Al-Quran. Kehancuran bagi seseorang yang mengambil petunjuk selain petunjuk dari Al-Quran. Maka dari itu Allah kabarkan, afara'aital ladzi tawalla, maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Ya, bagaimana orang-orang yang berpaling dari Al-Quran? Coba lihat kehidupannya. Ya, orang-orang yang tidak pernah, jangankan ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran, membaca Al-Quran saja tidak tahu, mendengarkan Al-Quran tidak pernah, bahkan mereka tidak tahu apa itu Al-Quran. Coba lihat kehidupan orang-orang Barat. Ya, mereka apa? Kalau keluar rumah bagaimana? Pakaian tapi kain telanjang. Bagaimana orang-orang Barat? Coba lihat. Ya, mereka keluar biarpun telanjang tanpa malu. Bagaimana anaknya dibawa laki-laki yang bukan suaminya dia anggap biasa. Bahkan sudah menjadi aib kalau anaknya sudah di umur SMP tidak ada laki-laki yang menemaninya. Ya, bahkan menjadi penelitian di antara seorang wanita yang sudah menikah, minimal 3 laki-laki yang pernah menemaninya tidur. Itu penelitian di Amerika. Ya, bagaimana itu? Kenapa? Karena mereka jauh dari tuntunan Al-Quran. Ya, belum lagi ini hal-hal yang nampak, belum lagi hal-hal yang di dalam keyakinan. Bagaimana kebatilan mereka mengambil Tuhan selain Allah. Bagaimana kebatilan mereka mengambil petunjuk
selain petunjuk Rasulullah, mengambil hukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah, itu lebih dahsyat lagi. Ya, coba lihat, kita melihat di Amerika itu di antara negeri yang paling banyak terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena di sana orang-orang membunuh mudah. Ya, tidak ditegakkan hukum Islam. Ya, maka itu terjadilah apa yang terjadi. Sangat mudah membunuh. Ya, karena mereka canggih sekali, dia punya alat-alat sehingga apa mudah. Ya, mereka bisa sniper dari jarak 1 kilometer cukup di hotel, di atas apartemen, dia laser orang, tidak ditahu siapa pembunuhnya. Ya, itu coba lihat. Kemudian kata Allah kabarkan, ya, wa a'ta qalilan wa akda, serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi. A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara, apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dia katakan? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, ataukah belum diberitakan kepadanya tentang apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Ya, jadi dalam lembaran-lembaran Musa maupun dalam kitab Injil itu semuanya memberikan kemaslahatan. Seandainya mereka yang menempuh jalan, mana suaranya kenapa? Coba diperbaiki. Kita lanjut. Ya, kata Allah, wa Ibrahim alladhi waffa, dan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu menyempurnakan janji. Jadi ini diantara karakteristik Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sifat yang terpuji yang dimiliki Nabi Ibrahim apa? Senantiasa apa? Menepati janji. Ya. Ala taziru waziratun wizra ukhra, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini juga kaidah yang paling indah dalam agama kita, bahwa dosa seseorang itu tidak ditanggung dengan dosa orang lain. Ya, tidak seperti dari keyakinan orang-orang Nasara yang mereka menganggap apa? Dengan disalibnya Nabi Isa menjadi penghapus dosa bagi mereka. Bagaimana bisa? Ya, seseorang yang berdosa, jadi semua orang kalau melakukan apa saja yang menanggung dosanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Na'udzubillah. Ya, lalu bagaimana yang terjadi kalau orang punya keyakinan seperti itu? Jadi mereka tidak disiksa lagi. Ya, apakah mereka hanya dimandi, dibaptis begitu saja langsung tersucikan? Na'udzubillah. Ya, tidak. Ya, seseorang menanggung dosanya sendiri. Bahkan seorang bapak, selama bapak sudah menegaskan, ya, menegur, beringkar mungkar terhadap anaknya, maka seorang bapak apa? Tidak menanggung lagi dosa yang dilakukan anaknya. Maka dari itu pedoman Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi, dan dia bahkan di antara bapak dari para nabi. Tapi bersamaan dengan itu bapak Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang kafir. Apakah Nabi Ibrahim menanggung dosa dari bapaknya? Tidak, makanya Allah ikat, ala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, dan tidak, bahwasanya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nafsi-nafsi. Ya, dosamu. Ya, dosaku, kecuali kalau dia berserikat menunjukkan kepada orang agar orang itu melakukan dosa, maka dia juga sama dengan pelaku dosa. Atau dia ridho terhadap dosa yang dilakukan oleh pelaku dosa, maka dia sama dosanya. Ya, tapi ditanggung masing-masing. Kemudian kata Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan kata Allah bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kita tidak akan memperoleh kecuali apa yang kita usahakan. Siapa yang berbuat baik di dunia, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi siapa yang melakukan usahanya dengan keburukan di dunia, maka dia akan mendapatkan apa?
keburukan yang semisal. Kemudian kata Allah, ya, wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya setiap usaha seseorang kelak akan dia lihat. Di hari kiamat kita akan melihat usaha kita. Kalau di ayat lain apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, ya, maka dia akan melihat kebaikannya. Dan siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sekecil biji zarrah, ya mungkin di dalam hatinya ada sifat dendam, itu kan tidak ada yang lihat kecuali Allah. Ya, tetap Allah akan perlihatkan keburukan yang ada di dalam hatinya. Kemudian kata Allah, "Tsumma yujza'ul jazaa'al awfa." Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Artinya tidak ada sekecil apapun kebaikan seorang hamba kecuali dibalas. Dan tidak ada keburukan seorang hamba sekecil apapun kecuali akan dibalas oleh Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Artinya kita akan kembali. Kita akan dibalas atas segala perbuatan kita. Kemudian kata Allah, wa annahu huwa adhaka wa abqa. Dan dialah Allah yang menjadikan seseorang menjadi tertawa dan menangis. Jadi kalau kita bersedih, entah kita terkena musibah, meninggal keluarga kita, hilang harta kita, atau segala hal yang menjadikan kita bersedih, ketahuilah bahwa itu diantara takdir yang Allah takdirkan. Maka dari itu seseorang harus percaya kepada rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir buruk dan takdir baik. Ya, Allah tegaskan bahwasanya dialah Allah yang menjadikan seorang itu tertawa atau bersedih. Ya, jadi kalau kita dijadikan bersedih, entah nilai kita rendah, ya, kita berpisah dengan keluarga, kita mau belanja tidak ada uang, ya, kita mau makan ternyata tak tumpangi, tak pecoroki, ya, itu yang jadikan kita bersedih, menangis karena tiba-tiba di bulan ternyata ditahu kita merokok di pondok ternyata dipatap pasaki. Nah, siapa yang jadikan kita bersedih? Allah. Sebagai pelajaran, ya, sebagai kafarat akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian kata Allah, wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan seseorang mati dan hidup. Wa annahu khalaqaz zawjayn dzakara wal untha. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Min nutfatin ila tumna. Dari air mani apabila dipancarkan. Ya, di sini pelajaran indah sekali. Terlebih khusus kalau orang yang sudah menikah. Ya, bagaimana kebenaran Al-Quran. Ya, kalau tidak rasakan ini, betul Al-Quran bahasanya sangat lembut. Menunjukkan Al-Quran betul-betul dari Allah. Maha tahu secara detail. Ya. Kemudian kata Allah, wa annahu huwa atna wa aqna. Dan bahwasanya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Jadi Allah yang mengayakan seorang hamba, Allah yang mencukupkan seorang hamba. Allah yang menghidupkan seorang hamba, Allah yang mematikan seorang hamba. Allah yang menciptakan seorang hamba laki-laki atau dia perempuan. Ya, dia yang menjadikan orang tertawa atau dia juga yang menjadikan orang apa? Menangis. Kemudian wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dan dialah Allah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Bintang syi'ra itu adalah bintang serius yang disembah orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Jadi tulis ini susah. Syi'ra, rabbus syi'ra. Asyi'ra artinya bintang. Nama bintang yang disembah oleh orang Arab. Ya, rabbus syi'ra. Wa annahu huwa ahlaka adanil ula. Dan dialah Allah yang telah membinasakan kaum Ad yang pertama.
Wa Thamud fama abqa, dan dia pula yang membinasakan kaum Samud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Ya, jadi kaum Samud ini semuanya dibinasakan. Wa qaum Nuhin min qabl, dan begitu pula kaum Nabi Nuh. Ya, sebelumnya innahum kanu azlamu wa atagha, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling zalim dan paling durhaka. Kenapa dikatakan di sini azlamu wa atagha, paling zalim dan paling durhaka? Dosanya karena mereka melakukan kesyirikan. Kedua, karena mereka menyelisihi jalan Rasulnya. Ketiga, karena mereka bersombong terhadap apa yang dibawa Rasulnya. Jadi ada 3 sebab seseorang dikatakan kezaliman di atas kezaliman, ya, atau sangat melampaui batas. 1, ketika beribadah selain kepada Allah. Ya, 3, karakter seseorang dianggap melakukan hal yang paling zalim. Ya, hal yang paling zalim. Selama ini kan biasa kita tahu bahwa kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Tapi di sini ada 3. Apa? Yang pertama apa tadi? Kesyirikan. Yang kedua, menyelisihi jalan Rasul. Menyelisihi jalan Rasul. Yang ketiga, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul. Ya, jadi 3 sebab. Yang pertama kesyirikan. Yang kedua, menyelisihi Rasul. Yang ketiga, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul. Jadi dia selisih orangnya dan apa yang dibawa orang ini, yaitu menyelisih Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul. Maka Allah katakan apa? Azlama wa atagha, mengambil petunjuk selain petunjuk dari petunjuk Rasul. Kemudian kata Allah, wal mu'tafikata ahwa, dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Ya, faghasyaha ma ghasya, lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka terhadap nikmat Tuhan yang manakah kamu ragu-ragu? Hadza nazirum min nuduril ula, inilah Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Azifatil azifah, telah dekat terjadi hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kasibah, tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Ini juga pelajaran. Ya, pelajaran bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Saya sengaja percepat ya dari pelajaran tafsir kita yang berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah, karena itu sudah kita tafsirkan di juz 30. Kemudian yang kedua, kita percepat dari tadi karena qadarullah rekaman kita itu tinggal 4%. Ya, HP kita sudah mau lobet. Sehingga kita memang kejar semoga ya sebelum lobet selesai tafsir kita. Kemudian kata Allah, laisa laha min dunillahi kasifah, tidak ada yang menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Jadi tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Tidak malaikat yang dekat, tidak pula nabi yang diutus. Jadi hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya. Hari kiamat Allah kabarkan terjadi di hari Jumat. Tapi di Jumat kapan? Jumat ini, besok, Jumat depan, Jumat bulan depan, tahun depan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kalau ada yang mengabarkan tentang hari kiamat, katakan langsung pendusta.
Ya, katakan langsung saja bahwa dia adalah pendusta. Biar dia berjalan di atas air, terbang di atas udara, bisa makan picca beling, tetap antum katakan bahwa engkau adalah pendusta. Ya. Kemudian kata Allah, "Apa min hadzal hadisi ta'jabun?" Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Yaitu pemberitaan terhadap Al-Quran, pemberitaan tentang kerasulan Rasulullah, pemberitaan tentang hari kiamat. Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kamu menertawakan dan tidak menangis. Ya. Apakah kamu diberitakan tentang hari kiamat hanya tertawa tidak menangis? Tidak ada rasa takut pada dirimu? Kemudian kata Allah, wa antum samidun, sedangkan kamu melengahkannya. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah hanya kepadanya. Dan ayat ini termasuk ayat yang dianjurkan kita bersujud. Sujud apa namanya? Ya, sujud tilawah. Sujud tilawah ada beberapa di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah ada 14 tempat. Ya, di antaranya surat ini, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya, Nabi bersujud. Ya, jadi sebentar setelah pelajaran tafsir kita anjurkan semuanya bersujud. Ya, kemudian ketika Nabi bersujud, maka semua orang-orang Quraisy ikut sujud. Ya, ketika Nabi baca ayat ini, Nabi bersujud. Kemudian semua orang kafir di Mekah ikut sujud. Tidak ada yang tertinggal kecuali satu orang. Ya, dia lihat lagi kenapa orang sujud. Ya, bahkan dia mencemooh. Akhirnya orang ini termasuk orang yang mati dalam kekafiran, mati dalam keadaan yang bengis. Kenapa? Karena kesombongannya terhadap Al-Quran. Ya, maka dari itu sekali lagi kita ingatkan, jikalau ada ayat-ayat seperti begini, ya hendaknya kita bersujud. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum sujud sahwi. Apakah dia wajib atau sunnah? Ada yang mengatakan yang wajib adalah yang membacanya, sedangkan mendengarkannya sunnah. Ada yang mengatakan wajib kepada seluruhnya, yang membaca maupun yang mendengarkan. Ada yang mengatakan semuanya sunnah, yang membaca ataupun yang mendengarkan. Ada yang mengatakan bahwa ada wajib, yang dimana ayat sajadah yang disepakati itu wajib, tapi sunnah ayat sajadah yang tidak disepakati. Karena ada ayat-ayat sajadah yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya yang wajib, yang dimana didapati dalil bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud sahwi pada ayat tersebut. Di antaranya ayat ini. Ya, di antaranya ayat ini termasuk didapati bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud padanya. Maka sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, tapi ada dua pendapat kewajibannya. Apakah yang diwajibkan hanya pembacanya, tidak pendengarnya, atau pembaca dan pendengar? Ini yang bisa kita berikan, inti pelajaran yang bisa kita petik. Ya, bahwasanya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar mendapat ampunan dan pembalasan yang baik dari Allah. Kemudian yang kedua, kehancuran orang yang mendustakan kebenaran dan pertanggungjawaban masing-masing manusia atas perbuatannya. Jadi masing-masing ya. Tapi kalau seorang bapak ya atau seorang suami, dia tetap ada tanggungan atas istrinya, ada tanggungan kepada anaknya. Tapi kalau dia sudah mengingkari perbuatan anaknya atau perbuatan istrinya atau perbuatan bapaknya, maka tidak ada lagi dosa baginya. Kecuali kalau dia lihat-lihat anaknya, ya, misalnya anaknya melakukan dosa, bawa perempuan ke rumahnya, dia lihat-lihat saja, tidak ada pengingkaran di dalam hatinya, tidak ada pengingkaran pada lisannya, tidak ada pengingkaran pada tangannya, maka dia juga sama dosanya. Tapi kalau dia sudah tegur, ya dia tegur dengan tangannya, dia tutup pintu, dia tidak mau dibuka. Ataukah dia tidak bisa karena memang bapaknya yang bawa misalnya, dia dakwai. Tapi karena takut, karena dibalok-baloki, kalau dia dakwai ternyata kakaknya, ya kakaknya bawa minuman, ya kakaknya dia dakwai jangkir lagi main musik, ya. Maka dia minimal dia ingkari di dalam hatinya. Ketika dia ingkari, maka tidak ada apa lagi dosa baginya. Ya, yang berdosa kalau dia ridho.
Yang berdosa kalau tidak ada pengingkaran. Jelas sampai sini? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kemudian di antara faedah surat adalah adanya sembahan yang disembah oleh orang Arab, apa tadi? Rabu Syiro. Rabu Syiro itu apa? Ya, bintang. Ya, bintang yang disembah oleh orang Arab jahili. Kemudian di antara faedah surat adanya pembagian dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tadi kan bahwasanya di antara sifat orang yang dirindukan surga menjauhi dosa besar, tapi senantiasa melakukan dosa kecil. Berarti dosa itu terbagi berapa? 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil itu tergugurkan dengan seseorang antara solat dengan solat. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau seorang memiliki sungai di depan rumahnya dan dia mandi 5 kali sehari? Artinya apa? Setiap dia mandi, artinya setiap solatnya itu menjadi penghapus dosanya yang kecil. Termasuk juga hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu ada mukaffiratun bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jasa illa jannah. Bahwasanya salat satu ke salat yang lain, umrah satu ke umrah yang lainnya, itu menjadi penggugur dosa. Dan tidak ada balasan bagi orang yang berhaji yang diterima hajinya kecuali surga. Termasuk juga orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, itu tergugurkan dosa-dosanya. Langkah kaki kanannya mengangkat derajatnya, dan langkah kaki kirinya menggugurkan dosanya. Termasuk juga orang kalau ditusuk pica beling, ya, sakit, demam, dia bersabar, maka itu menjadi penghapus dosa baginya. Tapi dosa apa yang dihapuskan di sini? Dosa-dosa kecil. Termasuk orang kalau berudu. Kata Nabi, di setiap tetesan wudu pada tangannya, pada mulutnya, pada mukanya, ya, pada telinganya, pada kakinya, itu akan menjadi penggugur dosa. Dosa apa? Dosa kecil itu. Adapun dosa besar, wajib seseorang bertobat. Ada 8 syarat. Yang pertama, kita sudah pelajari di Taubatun Nasuha, ya. Syarat-syaratnya apa itu? Yang pertama, berjanji tidak mengulanginya, menggantikannya dengan amalan kebaikan, bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan dosanya. Keislaman kalau kafir. Di Taubatun Nasuha, mengakui dosanya. Sudah? Jujur dalam tobatnya sudah. Dia lakukan sebelum ajal di kerongkongan. Yang terakhir, sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Itu syarat-syaratnya. Ya, ada 8. Kemudian kita ingatkan juga ini, ya. Di sini pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya apa? Dosa itu terbagi 2. Ya. Kemudian kita juga mengambil pelajaran pengaruh Al-Quran. Ya, bayangkan menjadikan Nabi sujud dan menjadikan orang-orang kafir saja sujud. Pengaruh Al-Quran pada jiwa. Besarnya, tulis faedahnya, besarnya pengaruh Al-Quran terhadap jiwa. Besarnya pengaruh Al-Quran terhadap jiwa.
Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.